Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sekitar 1,5 bulan nih bang jedanya dari video kita terakhir. Di kemarin Desember. Ya lumayan sih 1 tahun lewat. 1 tahun. Oke lah. Singkat gue kayaknya kemarin di yang terakhir itu masalah standar bang ya. Standar. Nah menurut abang penting nggak adanya standar dalam sebuah hubungan? Itu penting. Sangat penting. Standar itu benar-benar sangat penting. Berarti sama nih sama gue soalnya dari banyak pengalaman lah ya, dengan seiringnya berjalan umur kita udah semakin tua gitu kan, udah jalani hubungan yang begini begitu. Kalau gue juga penting bang. Nah, ini gue dari sudut pandang gue ya. Oke, lanjut. Standar itu ya kalau gue ya yang pertama itu paling penting ya. Kita ini esensi manusia ini dua kalau gue. Nah yang pertama kan kita sebagai makhluk biologis nih. Yep. Biologis ya, kita butuh yang namanya sentuhan, belayan. Itu kita nggak bisa lah apa istilahnya itu munafik ya. Tapi ya lihat juga ranahnya kan. Kalau belum sah ya jangan dulu ditahan. Kan banyak tuh nanti drawbacknya istilahnya, kerugian yang kita peroleh ya. Kalau mau dilakuin ya silakan. Ya nanti itu ada tuh kedua poinnya. Tapi balik lagi, kita nggak pernah menganjurkan. Nggak pernah menganjurkan, tapi kita butuh itu. Makanya kalau udah mau keblek pengen ngelakuin hal demikian, mendapatkan sentuhan dari lawan jenis ya Ada sertifikat nikah halal ya, nikah. Ya kalau nggak sanggup, belum ada uangnya, ya puasa dulu kan. Tujuannya puasa gitu kan, ya udah puasa. Biar terhindar lah dari hal-hal yang ya tahu sendiri lah. Itu bisa menjauhkan rezeki, pikiran juga nggak keruan-keruan nanti. Kalau gitu kerja nggak fokus, maka harus dijauhi ya. Itu sebagai makhluk biologis kita butuh itu. Nah, esensi kita yang kedua, kita sebagai makhluk rohani ya, kita punya ruh kan. Benar. Jiwa lah kalau dalam filosofi. Kalau dalam Islam kan itu ada ruh. Nah ini yang sering dilupakan orang nih. Nah apa itu cinta? Nah ini menurut gua nih bang, standar cinta ya. Cinta itu sangat positif ya, dan sangat berdaya. Orang sering menyalahgunakan cinta karena nggak tahu cinta ini bagaimana. Cinta itu dia memiliki ekspektasi. Orang bilang nih cinta nih. Nah yang dia kira itu ya cinta yang tadi lah, yang bersifat biologis, sentuhan, belayan itu ya yang selama ini orang berpikiran demikian gitu kan. Tapi sebenarnya cinta itu menuntut apa? Untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Dalam hal apa? Imannya, pengetahuannya, ya bahasa atau cara memperlakukan orang lain, semuanya itu harus membaik dari waktu ke waktu. Nah, jika tidak membaik, nah itu bukan cinta yang sebenarnya kalau menurut gue. Masih bersifat nafsu belaka. Ya, jadi perbaikan dari hari ke hari. Ketika dalam suatu hubungan, ini kan dua orang nih, pasti satu membaik, satu nggak ingin membaik, atau setidaknya nggak mau menunjukkan lah istilahnya itu niat untuk berubah, biasa cekcok terjadi. Nggak ada niatan gitu. Nggak ada niat sama sekali. Tapi kalau masih ada niat sedikit aja nih bang, nah itu masih ada harapan tuh. Dia nyusul. Prosesnya pelan-pelan. Iya. Nah misalnya abang nih di sini, abang yang laki-laki nih, kita wajib kan memberikan contoh yang baik kepada perempuan. Kita udah tahu nih, kita misalnya pertemuan kita sama-sama salah nih, sama-sama parah kan, itu biasa ya, namanya kita manusia kan. Tapi abang pengen membaik, abang sadar ini salah. Nah yang perempuan kagak mau ngikut, nggak mungkin kan abang yang turun? Iyalah. Mungkin nggak? Nggak lah. Nggak mungkin. Aku tetap bertahan dengan posisi. Tetap bertahan, walaupun kita hilang ini ya udah, paling nanti diganti gitu aja. Tapi kalau perempuannya ingin membaik, ya kita pertahankan. Kita laki-laki kan, kita ini mengayomi. Ketika perempuan patut untuk diayomi ya kita jaga, kita perjuangkan. Setuju. Tapi ketika dia tidak patut diayomi ya udah, kenapa lepas aja? Udah lepas lah. Ntar diganti. Percaya mau lo nggak? Percaya. Ya udah percaya udah. Jangan dipikirin lah gitu kan. Benar. Nah gitu aja sih. Nah itu gua makanya. Nah terus nih lanjut ke poin kedua, konsekuensi. Kalau masih mau juga dilakukan yang tadi bersifat biologis belum sah, ya ingat semua ada konsekuensi. Bukan hanya itu, semuanya lah, misalnya menipu atau apapun kan. Jadi makanya kita harus punya standar gitu. Jangan dilakukan, tahan. Semua ada konsekuensinya, sekecil apapun. Ya. Nah yang ketiga apa? Ada yang namanya self suggestion gitu. Istilahnya tuh kita tuh kayak mensugesti diri gitu. Kita bilang kayaknya wah gua nggak bisa lepas dari itu. Ya udah nggak bisa. Kan kita bilang sendiri secara sendiri. Langsung deh. Kita menanamkan sendiri. Bener. Kalau kita udah bilang nggak bisa ya bisa. Kalau kita bilang oh gampang itu mah. Ini yang benar nih. Ya. Nah tapi gimana ini munculnya itu dari landasan berpikir. Makanya harus punya dasar. Dasarnya itu kalau gue sih agama. Ya. Boleh. Itu sih. Bener. Nah oke. Itu standar nih bang. Ada yang mau ditambahin nggak? Itu dari gua tuh. Ya jauh sebenarnya emang kayak gitu sih. Standar ya memang harus dimiliki. Garis besarnya yang kamu omongin tuh ya hampir 100% kayak gitu harusnya memang gitu. Bener loh udah itu. Kagak gampang itu. Iya. Hati udah patah berapa kali baru dapat kesimpulan demikian. Ya, itu. Dulu juga gua rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. ya. Ngapain berenang sampai ke tengah nggak mungkin ya. Jangan dulu. Tapi
jujur ya bang ya, gue walaupun udah tahu ini lama tapi masih ada sih bang jatuh sekali 2 kali, jujur nih, namanya manusia ya. Oke, itu yang pertama berarti udah bang ya. Nah lanjut ke pertanyaan kedua nih. Gue banyak dengar nih berdasarkan survei ya, orang bilang nyari jodoh tuh mesti yang cocok gitu bang. Satu pemikiran, satu frekuensi sama kita. Nah gimana menurut abang? Nah ini dari gua dulu nih. Iya kalau dapatnya cepet. Kalau nemunya pas umur 83 tahun, udah tua. Nah gimana tuh? Sekarang gini ya, balik ke personal masing-masing lah. Ada yang setuju, ini kan pro kontra juga kan. Ada yang setuju kayak dengan sesuatu yang cari tuh yang satu server, satu pemikiran. Pokoknya tuh bener-bener kayak kita seutuhnya. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Iya. Detik ini pun aku keluar rumah kalau emang dapat, ayo gitu. Benar. Tapi kan enggak, yang kamu bilang tadi kayak makan waktu, umur semakin nambah gitu. Iya. Kita tua gitu, ya kan? Dapat di umur yang udah lanjut. Iya. Gitu kan? Nah, kalau aku sih, aku orang yang suka proses. Proses ya. Nah, gitu kan. Jadi ya udah jalanin dulu gitu. Ya kan? Iya. Sebenarnya kalau dipikir kok kayak berbenturan dengan yang kalian kayak obrolan tadi kan standar. Harusnya kita menjunjung tinggi nih, nah, kita pegang erat. Kenapa kayak dia jalan dulu? Gini loh. Contoh kayak misalnya anak SMP. Iya. Ngejalanin hubungan. Apakah mereka udah punya standar? Jati diri pun belum ada gitu. Iya, benar. Berarti apa? Mereka cuma menjalani dulu cinta-cinta monyet gitu. Iya. Ya umurnya kan baru segitu. Mau dicari apa dari mereka? Sekolah pun belum kelar, gitu kan? Nah, itu nanti putus nyambung itu udah lah biarin gitu. Pengalamannya dari SMP dia kayak gini, ke SMA beda lagi gitu. Semakin nambahnya umur, ya kan? Ini terbangun loh, terbentuk. Berarti kalau yang gua tangkap dari sini itu dari kalau umur itu coba-coba aja bang ya, biar terbentuk konsepnya. Pasti terbentuk. Nah, gimana kalau gini aja? Cari aja yang instan. Yang jalin aja hubungan sama orang yang lebih tua. Gimana tuh? Bisa. Tapi balik lagi, ada orang tua sekedar tua, umur doang tua. Oh iya. Tetap gitu. Kan kita balik ke pembicaraan kita yang di sebelumnya kan. Iya. Ingat kayak yang kita ngejalin hubungan tuh, kedua belah pasangan tuh harus punya ilmu. Kalau enggak pun salah satunya harus dimilikin. Salah satu minimal harus punya. Entah cewek atau cowok. Iya. Gitu. Kalau nggak ada yang punya itu hancur. Kalau nggak ada ya hancur kan ingat. gitu. Nah, harus ada ilmu tuh dari mana? Ya kayak tadi lah contoh dari SMP udah pacaran, SMA sampai kerja mungkin. Nah itu kan setidaknya dia udah punya pengalaman. Iya. Kita garis bawah lah pengalaman dalam berhubungan itu kan. Nah itu loh pengalaman itu kan. Jadi jangan dibentukkan sama standar kita tadi itu. Berarti bisa jadi gini bang ya, karena kita ngambil jalan instan ya udah cari orang yang lebih tua, ternyata pola pikirnya pun sama kayak anak SMP. Nah itu ada orang yang tua begitu ngulang-ngulang kesalahan tanpa refleksi gitu. Dia merugi kan jatuhnya. Iya. Berarti dia itu selama ini cuma mau cari yang instan, yang satu server sama dia. Benar. Ternyata umur dia udah jauh, pengalaman pun nggak ada. Iya. Kita mau cari yang lebih tua kah mungkin? Ya kita kayak bisa lah nih orang kayak lebih dewasa dari kita. Ternyata enggak yang kita dapat. Jadi umur nggak menjamin. Umur kita lebih rendah dari dia, umur dia tua, kita harapnya kayak dia bisa bimbing kita. Ternyata kita. Enggak. Ekspektasinya hancur lagi. Berarti nggak menjamin umurnya. Nggak menjamin ya. Gitu. Jadi gimana nih biar konsep ini terbentuk nih? Ya itulah. Jadi kalau menurut gue kayaknya kalau kita salah nih ya udah langsung evaluasi. Gitu. Evaluasi diri. Dari itu sisi penting, mana? Dari sisi mana gitu. Dan sekarang gini, ya setiap kita lah, kamu aku gitu kan, kalian ya yang nonton gitu. Kalau yang ngejalin hubungan kita tahu lah pasti, ya kan? Mana yang orang ini benar-benar ada ilmu atau enggak. Yang jalannya kita bisa tahu. Oh iya, gitu. benar. Udah intinya itulah. Tapi ya hati-hati juga, mesti ada itu juga bang ya, istilahnya batasan lah ya istilahnya itu. Tapi ya kebanyakan orang juga masih juga gitu mau nyoba yang udah dilarang gitu ya. Tapi kalau menurut abang gimana ya? Ya. Balik ke Islam sekarang aja. Gini lah, kalau nggak mau ribet kan tentang pacaran, dalam agama saya gitu kan, pacaran nggak dianjurkan. Udah, nggak usah pikirin gitu. Kalau jodoh pasti nanti dapet gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau mau simple itu doang gitu. Jangan pacaran gitu. Iya. Cuman balik lagi manusianya kan. Iya. Kembali ke diri kalian masing-masing lah. Kadang penasaran deh. Ya udah dicoba. Akhirnya kan tetap ada konsekuensi. Oke, siap. Oke, gitu aja. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.